para nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, musyahidin wa musyahidat yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, yang hadir di Masjid Raya Bangkinang ataupun yang menyaksikan di media dimanapun berada. Alhamdulillah, kehadiran kita di sini membuat kita senantiasa bersyukur pada Ilahi. Oleh sebab itu, selama dia masih membuat kita bersyukur, maka kita wajib untuk bersyukur. Mudah-mudahan nikmat yang Allah beri dapat sebaik-baiknya kita manfaatkan untuk kebaikan diri di dunia ini dan mudah-mudahan di akhirat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, dan juga kita berharap mudah-mudahan majlis ini majlis yang sentiasa penuh dengan ucapan selawat dan salam kepada baginda Nabi yang telah berjasa besar kepada kita umat ini, berdakwah dengan sepenuh hati sampai beliau sendiri menyelesaikan tugas dan dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke hadiratnya. Mudah-mudahan selawat itu menjadi cara pula bagi kita untuk mendapatkan selawat dari Allah, kemudian di akhirat nanti diizinkan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibangkitkan kita dekat dengannya dan sering berjumpa dengannya. Amin. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita duduk dalam waktu yang tak lama, ya tuh ya, tak lama tuh, sampai isya saja, sampai solat isya, tapi bukan sampai azan isya, sampai solat isya, bersama Imam Muslim rahimahullah yang telah menuliskan kitab ini yang diakui oleh para ulama dari zamannya sampai hari ini, termasuk kitab yang paling sahih setelah Sahih Al-Bukhari dan setelah Al-Quranul Karim. Semoga setiap huruf yang beliau tuliskan berbuah pahala dan kebaikan yang mengalir selalu kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita pula dapat bagian dan andil daripada membuka, memberi jalan, memberi peluang dan menghadiri. Karena man dalla ala khairin kafa'ilih, siapa yang menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melakukan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita pada bab atau dalam bab ini atau kitabu as-salah, bab yang ke-38, bab i'tidali arkanis salah wa takhfifiha fi tamam. Bab i'tidal arkanis salah wa takhfifiha fi tamam. Bab tentang i'tidalnya rukun-rukun salat. Al-i'tidal yakni istiwa, yaitu sama atau atapannya sama-sama. Rukun-rukun salat dan meringankannya tapi tetap sempurna. Jadi i'tidal arkanis salat itu kesamaan antara rukun dengan rukun dari sisi lama atau sebentarnya. Ada yang dipendekkan, ada yang dipanjangkan, fi tamam, dan walaupun pendek tapi sempurna. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana wa haddatsana Hamid
ibn Umar al-Bakrawi. Hamid ibn Umar al-Bakrawi ini nisbat kepada Abu Bakrah dari datuknya yang Jaddul A'la, datuknya yang tertinggi yaitu sahabat Nabi SAW Abu Bakrah Nufai' bin al-Haris ibn Kaladah al-Thaqafi. Disebut dengan Abu Bakrah karena dulu dia ketika membuka benteng Taif, dia naik katrol ke sebelahnya untuk membukakan pintu dari dalam. Nah, sejak itu dikenal dengan Abu Bakrah, bapak katrol. Nah, jadi orang Arab itu memang kalau kita dikenal dengan sesuatu, disebut dengan bapaknya sesuatu itu. Kalau sampai ngumpulin botol kosong, bapak botol lah. Wenal Abul Qawarir, mana bapak yang dulu ngumpulkan botol-botol itu. Kalau tidak tahu namanya, kadang lebih lama. Atau bapak kucing seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi disebut bapak. Nah, kalau biasa jual barang dengan harga 22 rial, disebut Abu Rialin. Bapak 2 rial. Nah, jadi Hamid bin Umar al-Bakrawi adalah keturunan daripada Abu Bakrah radhiyallahu taala. Wa Abu Kamil Fudail ibn Husain al-Jahdari, masyhur dengan kunyahnya Abu Kamil, yaitu Fudail ibn Husain al-Jahdari. Kilahuma, keduanya, Hamid al-Bakrawi dengan Abu Kamil al-Jahdari, kilahuma an Abi Awana. Kedua-duanya meriwayatkan dari Abu Awana. Abu Awana masyhur juga dengan kunyahnya, bahkan hampir tak disebut dengan namanya. Ia selalu disebut Abu Awana, yaitu Al-Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri. Al-Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri. Qala Hamid, berkata Hamid, yaitu guru Imam Muslim. Imam Muslim menjelaskan sighatul ada, redaksi penyampaian hadis ini. Seperti yang kita katakan, para ahli hadis, bagaimana mereka menerima, berbeda caranya, berbeda pula cara menyampaikannya. Jadi ada 8 turukut tahammul, masing-masing memiliki ciri khas untuk penyampaiannya. Dan yang paling tinggi adalah haddatsana, yaitu yang didengar langsung dari lafaz syekh. Haddatsana Abu Awana, telah menceritakan kepada kami Abu Awana, yaitu Abdullah bin Abdullah al-Yashkuri tadi, an Hilal ibn Abi Humaid, dari Hilal ibn Abi Humaid, an Abdurrahman ibn Abi Layla, dari Abdurrahman ibn Abi Layla. Abu Layla adalah ayahnya sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, dan dia tabi'in thiqah. An al-Bara ibn Azib, dari al-Bara ibn Azib, dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi alaihissalatu wassalam radhiyallahu anhuma. Sebagian orang baca Barra, yang benar adalah al-Bara. Al-Bara. Nah, sama dengan Abu Awana, ada juga baca Awana, yang benar adalah Awana. Nah. Taib, qala ramaqtu as-salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu mengatakan, saya memperhatikan salat. Ramaqa, yaitu memperhatikan dengan serius. Kalau nazara bisa saja tidak serius ini. Wa ra'aitahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Ya, nyemandang ke awak tapi ndak obi awak dia dah. Itu nazar. Nah, wa ra'aitahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Nyemandang, contoh moto ke awak tapi indak bendok sabuk itu dia dah. Ada enggak? Ada. Nah, karena ketika dia melihat kita tu, dia berpikir tak ke mana-mana. Nah, ke mana-mana. Jadi sedang merencanakan sesuatu. Ini ayat diturunkan pada orang munafik.
Mana kat Nabi Candika tapi pikirannya bila lah mampu bajikannya. Bahasa mereka tu bahasa orang munafik. Bahasa orang munafik. Nasallallahu alaihi afiyah. Tapi setelah keluar kajian, buat tanya apa sabu tadi? Madza qala anifan. Memang ra'aitahum yanzuruna ilaika wa hum la yabsurun. Tapi kalau ramaqa itu memang memperhatikan. Dan biasanya ini dari dekat. Ramaqa yarmuqu dari dekat. Nah. Jadi nampak betul. Apa sawara? Yang memperhatikan ya. Ini bahasa awak payah kekurangan kosakata kita. Tapi kalau bahasa Arab masing-masing ada tingkatan-tingkatannya. Awak ponek, kecil poneknya, ponek tu boleh? Lotiah sudah itu? Tumbang, lalai, lalai dan sebagainya. Tapi lalai, lunglai ya, lalai, lunglai, tapi banyak. Ancak je bahasa Arab pada sama bahasa Arab Timur ni, masya Allah. Tapi masih jauh kalah. Tapi pada bahasa Inggris ansak bahasa awak lah. Makanya tak perlu bangga bahasa Inggris. Tapi yang kursus bohong ini kau. Bukan dilarang bahasa Inggris, tapi jangan sampai bangga lo dengan bahasa Inggris daripada bahasa Ocu. Bahasa Ocu. Nah, dan jelas sampai lebih bangga lo bahasa Ocu pada bahasa Arab. Nah, kalau mulai bohong pak, tak setuju sih. Mana tinggi bahasa Ocu pada bahasa Arab? Baik, kalau bertentangan bahasa Ocu bahasa Arab, mana ada ulun? Bahasa Arab. Tak bahasa awak dah. Iya. Karena bahasa Arab adalah bahasa istimewa umat ini. Bahasa Al-Quranul Karim. Kalau pandai bahasa Arab, insya-Allah senang sok surga. Tapi kalau bahasa Ocu pandai alun tatu lah, kecuali belajar keuangan pandai bahasa Arab. Makanya dia panggil kalau sabit bahasa Arab lebih hebat kan, bahasa yang dipilih Allah untuk kitabnya Al-Quran, bahasa yang dipilihkan Allah untuk rasulnya yang diutus, bahasa yang dipilihkan Allah untuk berbicara dengan kita di hari kiamat, bahasa yang dipilihkan Allah untuk membedakan antara Dajjal dengan malaikat, antara Dajjal dengan Tuhan. Misalkan nanti ada kaf, fa, ra, ndak ka, piu, ndak ikat itu baca lah. Iya, nanti kalau Dajjal datang tertulis di keningnya terlihat oleh orang-orang beriman kafara, bukan kapiu. Jadi sebab itu pelajarilah bahasa Arab. Nah, jelas tu. Ya bang gila tu. Nah, nyala lama kalau masuk duitnya bahasa Arab jak situ dah sampai kini. Nah, sehingga dulu kalau masuk darun deh nak jadi buaya bunti wang yongnya. Itu sedih tu sana dia kata awak jak pergi sekolah le buah bunti tahu je kan, sudahlah jadi buaya buaya bunti aja. Subhanallah. Itu kita pasal je bapa nomor bala pokang-pokang telingo caklah buaya bunti bayaklah. Caklah buaya bunti tak masalah. Itu yang pergi ke Jakarta ndak jual yang manual kan, macam-macam lah. Ahli kulli hal. Ternyata Allah SWT benar janjinya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti angkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat tingginya. Ya, Allah yang mengangkat. Allah musta'an. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Taib, saya melihat salat ma'a Muhammad, ma'a Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawajadtu qiyamahu. Maka saya dapatkan qiyamahu, berdirinya dia. Faraq'atahu, kemudian rukuknya. Fa'tidalahu, kemudian i'tidalnya. Ba'da ruku'ihi, yaitu i'tidalnya setelah rukuk. Fasajdatahu, kemudian sujudnya. Fajalsatahu baina sajdataini, kemudian duduknya antara dua sujud. Fasajdatahu, kemudian sujudnya lagi. Fajalsatahu ma baina taslimi
wal insirafi qariban minas sawa. Kemudian duduknya antara salam dengan selesainya salat hampir-hampir sama. Jadi berdirinya dengan rukuknya, dengan i'tidalnya, dengan sujudnya, dengan duduknya, dengan sujudnya lagi, kemudian duduknya hampir-hampir sama. Sama panjang atau sama pendek? Hah? Hampir-hampir sama, sama panjang, sama pendek. Ah, gimana kau cendapo kan? Kalau sama pendek. Nah, kau muslimin dan muslimat, nanti akan ditafsirkan oleh hadis Anas setelahnya. Hadis Anas menyebutkan bahwa sampai-sampai kami mengira beliau lupa. Kalau lupa condo, lama tu sebentar, pendek tu panjang. Nah, kalau lupa kan dek panjang tu kan ya. Kalau pendek gaji, tidak lupa. Makanya tidak bolehnya panjang tu dia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, jadi di sini hadis sesuai dengan judul i'tidal arkanis salah, kesamaan antara rukun-rukun salat. Tapi wa takhfifiha fi tamam. Memang ringan tetapi sempurna. Bukan ringan yang cepat, tapi ringan yang istilah sederhana. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kalau sebagian mengatakan ini pada rukun-rukun yang biasanya panjang, seperti rukun qiyam, yaitu ketika berdiri membaca Al-Fatihah dan ayat. Kemudian duduk antara atau duduk tasyahud. Adapun yang selainnya itu tidak sepanjang atau tidak sama semuanya. Tapi kan beliau mengatakan qariban minas sawa, hampir-hampir sama. Jadi dalam perasaan dia menilai hampir-hampir sama. Artinya tidak ada istilah antara rukuk, misalnya rukuk subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdih, itu baca tu subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdih. Jangan sambil tanpa dulu. Nah, kalau tinggal aja ya, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Ya, itu kalau dibaca dengan bertenang itu cukup lama. Tapi kalau dibaca dengan bergulut-gulut, ya, tergesa-gesa, dia bisa sangat sebentar. Jadi seperti mana kita membaca jahar, hendaknya seperti itulah kita baca. Ini sebagian kita tidak, pas lagi jaharnya lalu omelo, orang bilo, ruku ogolenya kan, tidak kena mandayu sawo gitu, belelo ya, menjelo sawo gitu kadang. Tapi pas pasir, tidaklah tak aja orang. Ya, awak bau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu sampai inilah hanyalah rukuk. Nah, jadi ada yang gulu di sini. Ketika jahar menjelo-jelo saw atau jelo-jelo saw topenya. Iya nah, sehingga lah payah lo orang menongon. Apa dik ceniko bono lombi aja kan. Milo kalau sampai baca walillahi ma fis samawati wal ardi aja lah lapone orang dia belakang. Kan ada kan? Pohon ni orang dia. Tapi pas salat sir ndaklah ikut laju. Pas salat sir tak ikut laju. Jadi kadang-kadang makanya kita kadang perlu untuk membandingkan salat kita dengan salat orang lain. Maka di sini Al-Bara' bin Azib dia memperhatikan salat Nabi alaihi salatu wasallam lalu dinukil kepada kita. Jadi ada kesamaan panjang antara berdirinya dengan rukuknya, dengan i'tidalnya, dengan sujudnya. Artinya walaupun tidak mesti sama, tetapi qariban minas sawa. Sehingga ketika membaca dengan ketika rukuk dan ketika sujud ada kesempatan bagi makmum untuk mengikuti.
Karena kan ada orang sakit lutut gitu ya. Kan iya? Ada yang sakit apa ke? Pinggang. Ya salah-salah gerak enggak tolong melanjutkan solat dia. Jadi jangan jadi liburnya condong olahraga. Condong olahraga enggak bisa. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib qala wa haddatsana Ubaidullah bin Muaz al-Ambari. Telah menceritakan kepada kami di sini Ubaidullah ibn Muaz al-Ambari. Masyhur. Qala haddatsana abi. Telah menceritakan kepada kami bapakku itu Muaz ibn Muaz al-Ambari. Qala haddatsana Syu'bah. Dia berkata telah menceritakan kepadaku Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, awwalu man fattasha al-haditha bil Basrah, adalah ulama yang pertama kali memeriksa hadis di Basrah dan tidak meriwayatkan hadis kecuali dari rawi yang thiqah. Tidak meriwayatkan hadis kecuali dari rawi yang thiqah. Anil Hakam, dari Al-Hakam, itu Al-Hakam ibn Utaibah Abu Musa Al-Kufi. Qala gharaba 'ala al-Kufati rajulun qad sammahu Zaman ibn al-Ash'ath. Yaitu seseorang menguasai Kufah. Menguasai Kufah, seorang laki-laki, dia sana sebutkan namanya tapi dia tidak disebutkan siapa orangnya. Dia perawi mendengarkan itu dari Al-Hakam ibn Utaibah tadi, tapi dia tidak menyebutkan namanya kepada kita. Qasammahu Zaman ibn al-Ash'ath. Dia Zaman ibn al-Ash'ath, seorang Khawarij, seorang komandan Khawarij. Fa amara Aba Ubaidah bin Abdullah, maka dia memerintahkan kepada Abu Ubaidah bin Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala al-Huzali ayyusalliya bin nas, untuk menjadi imam salat. Fakana yusalli, maka dia salat. Fa iza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', apabila dia bangkit dari ruku', qama qadra ma aqul, dia berdiri berdiri sekira aku bisa membaca doa ini. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas thana'i wal majdi la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Lamu i'tidalnya, dia lamu i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Boleh dibaca mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas thana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ini doa i'tidal, doa ketika i'tidal. Jadi dia berdiri ketika i'tidalnya sempat membaca doa itu. Nah, kalau sempat berarti sudah pas. Tapi baca Rabbana walakal hamdunya tidak sampai itu gaspol. Itu gaspol. Ada imam, ada. Awak alun sempurna togak leh inyolah sempurna sujud. Awak alun sempurna togak inyolah sempurna sujud. Ketinggalan awaknya. Tak ada apa, wallahu alam. Mungkinnya mak tanan. Mungkinlah salah selanya berdoa gabo sami Allahu liman. Dalun doa dengannya sebelum sami Allahu liman hamidah. Jadi pas sami Allahu liman hamidah langsung Allah akbar sujud. Nah, ala kulli hal ini juga kita ingatkan kepada siapa-siapa yang
dipercayakan atau diminta untuk menjadi imam. Fa innal imama dhamin. Imam itu penjamin. Jadi kan sampai ada yang tertinggal dan tercecer di antara jemaah. Ya, jangan sampai pula ada yang melarikan diri lamono sopir raun pula. Kan ada lamono sopir raun. Akhirnya turun penumpang dah. Kalau ada sopir raun jangan lamono raun. Jangan ya. Istilahnya ayatnya jangan terlalu panjang, yaitu panjang yang tidak membosankan. Tapi seperti yang kita katakan, memang beda lubuk, beda ikan, beda padang, beda ilalang. Kalau udah orang-orang ngaji, kemudian yang menjadi imam orang yang juga pandai mengaji, sah, tidak seseorang adalah alhamdulillah. Tapi kalau contoh tadi main lelo, itu bila kan sampai gajinya, bila kan sampai, Allah musta'an. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Quran panjang pendek itu sudah kita pelajari sebelum ini di antara surat-surat yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ada kalanya beliau membaca panjang bil mi'in. Ada kalanya beliau membaca bil mi'in, tapi tidak selalu. Ya, misalnya Nabi alaihi salatu wassalam salat subuh sampai selesai salat subuh terbit matahari. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah selamatkan sampai ke tujuan. Ya, semoga Allah selamat sampai ke tujuan. Jadi sedang happy beliau, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah jaga dalam ketaatan. Nah, kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau pernah salat maghrib satu rakaat itu satu surat Al-A'raf. Ya, kalau Al-A'raf hanya 206 ayat. Jadi selesai salat sunat langsung azan Isya. Azan Isya. Alhamdulillah. Tapi tidak selalu. Itu yang penting, tidak selalu. Ada kalanya di saat dilihatnya para sahabat bersemangat, maka beliau panjang sedikit. Tapi ada kalanya beliau lihat kondisinya lesu, ialah ngaji jak tadi lah sudah itu dah tambah lah panjang lainnya kan ayat. Makanya kadang-kadang ngaji tak boleh panjang bono sehingga solat bisa dipanjangkan. Tapi kalau lah panjang bono ngaji, tolong solat dipendek seketik. Telah maklum aja deh. Lah maklum juru, apalagi yang tak makan bau tadi. Lah puasa lo puluh kan? Ya Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Mas waktu saya? Hah? Kalau lama dah tersona lah, coba. Biar bila saya balap Jamaika. Nah, berapa minit lagi? 7 masih banyak. Alhamdulillah. Qala al-Hakam, lalu al-Hakam ni kan seorang faqih. Dia seorang samping ulama juga thiqatun faqih. Fazakartu zalika li Abdurrahman ibn Abi Layla. Lalu saya ceritakan itu kepada Abdurrahman ibn Abi Layla. Rasanya agak panjang ini kan. Nah, faqala, lalu dia berkata, sami'tul Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma yaqul. Saya mendengar Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma berkata, kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ruku'uhu wa idza rafa'a ra'su min ar-ruku' wa sujuduhu wa ma baina sajdataini qariban minas sawa. Adalah salat Rasulullah rukuknya dan i'tidalnya, kan idza rafa'a ra'su min ar-ruku' i'tidalnya, wa sujuduhu dan sujudnya, wa ma baina sajdataini dan duduk antara dua sujudnya, qariban minas sawa, hampir-hampir sama pendeknya, hampir sama panjangnya. Bilanglah panjang tuh, tapi panjang yang ringan. Qariban minas sawa. Qala Syu'bah, berkata pula Syu'bah yang meriwayatkan hadis ini dari Al-Hakam. Aku katanya, fazakartuhu li Amr ibn Murrah. Saya sebutkan pula kepada Amr ibn Murrah, juga seorang perawi hadis dan juga faqih. Faqala qara'aitu ibn Abi Layla. Saya melihat langsung Ibnu Abi Layla, yakni Abdurrahman bin Abi Layla, seorang faqih juga dan juga perawi hadis. Falam takun salatuhu hakadha. Qad ra'aitu ibn Abi Layla
falam takun salatuhu hakadha. Saya melihat Ibnu Abi Layla salat tapi tak seperti itu salatnya. Ini berbeda fatwanya atau amalan rawi dengan riwayatnya. Ini dalam masalah fikih ada masalah iza khalafa rawi ma rawa. Apabila seorang perawi mengamalkan berbeda dengan yang dia riwayatkan, mana yang diikutkan? Mana yang diikuti? Sesuai riwayatnya didahulukan. Apa sebab? Riwayatnya dari Nabi, amalannya amalan dia sendiri. Maka dalam bab ini didahulukan riwayatnya daripada amalannya, kecuali amalannya itu didukung dengan riwayat yang lain. Karena mungkin itu ijtihad dia, atau yatarakhas dia mengambil rukhsah, atau untuk menjelaskan kepada orang bahwa yang diriwayatkannya itu tidaklah wajib seperti itu. Jadi dia lakukan kadar yang mujzi, yang mungkin dilakukan. Jadi katakannya qara'aitu ibn Abi Layla, saya sudah menyaksikan Ibnu Abi Layla, falam takun salatuhu hakadha, tidaklah salatnya seperti ini. Ya, kita juga mungkin sering juga memperhatikan ketika sebagian ustadz atau guru kita mempraktekkan salat atau menyampaikan salat ternyata ketika dia amalkan berbeda yang dia sampaikan. Saya melihat sebuah video, atau sering lah ada beberapa video, jangan-jangan video saya dilihat orang juga kan, itu kan. Nah, makanya kalau antum melihat sesuatu berbeda dengan saya sampaikan, langsung aja lah sahabat ustaz. Oh, so nak cakap nak sahabat jenuzat cito. Jadi silakan aja nah kaum muslimin dan muslimat. Mungkin karena yang lain tidak siap untuk menyampaikan, mungkin dilihatnya lah, mungkin ini yang dimaksudkan. Ya, ketika menyebutkan bahwa ketika ruku ya diletakkan di atas punggungnya qadah, air, tempat air itu tidak tumpah, berarti ada miring, cuman tidak jarang sebagian begini, semacam mendaki, ada tanjakan gitu. Kalau diletakkan mangkuk di situ, tumpah enggak? Tumpah. Jadi beda antara ucapan dengan antara perbuatan. Mungkin beliau sudah merasa, yang melihat tidak berani menegur. Itu ada terjadi, ada apalagi kalau sudah tua-tua dulu buyawa tu kan. Nah, sana kau buangnya kan. Ndak sana itu lu ya kena lacu awak. Dah ngatur lah Allah ni yang laden. Lah maju ni kan. Awak takut kena lacu apa pun je le balape kan tak. Jadi antara dia taturnya secara teori mesti canekonya. Ya, contoh semalam saya melihat bapak-bapak dah tua. Jadi awak tidak menyangkut, padahal orang dah ngaji, dah lama ngaji. Dalam ibaratnya kalau ngaji sunnah dah senior beliau saya. Ketika sholat sunat di depan saya, kodok diangkat-angkat dari kaki sambil sujud dulu. Kan adanya? Kalau menggawi jauh lelah kan, dek gati kan, kau tidak, memang tangkit, tidak menjojak. Cendikolah kadang jairu. Tu bimpin ke nan soci tu. Aduh imam gitu itu. Jadi ini bukan tak tentu hadis. Umirtu bisujudi ala sab'ati a'dha. Ya kalau tahu sahabat hadis tu sahabat macam ni takut dia alun lahir ni Allah apal dan hadis tu je kan ya. Awak lah sahabat macam itulah kuyu jawab dia kan. Ayolah sahabat dalam lahir ni awak lapalnya hadis tu. Tu sudah tu tak kata lah juga nyabut lah kan. Nah, kalau nyinyi kan dah lah cuy dulu lah. Jadi kadang-kadang seperti itu. Akhirnya alhamdulillah dapat juga munasabah. Ada munasabah dalam ceramah memang mengangkat masalah itu. Dan cecenya munasabah tapi dapat aja dia alhamdulillahnya. Kalau tak terpaksa tweetnya. Kalau tak apa tanggungjawab tu di akhirat dia. Nampak suri tu tak sah.
tak sabuin nanti batal solatnya. Tentu dek dasman tak sabuin dah. Makanya berdosa dan makanya kalau ada tuan-tuan sampai tak tahu gula dek dia jembang gila tuan-tuan. Dek sayang dia. Ang luang kenek pula dia lah atur solat je kan. Tak. Jadi kadang apa tentu ilmunya. Bukan tak tentu. Cuma tak sengaja ke dah. Kan ya? Siapa nak tak tentu kini? Tak tentu kini mosong menutup aurat wajib solat. Ada tak tentu? Ada tak tentu? Tentu tak batasan aurat laki-laki. Tentunya tak. Tapi tak ada je basuh dan imam ya pakai baju kaos tu celana dalam. Maaf ni celana maksudnya bukan celana dalam apa maksudnya? Celana nak celana apa itu? Celana panjang. Celana panjang tapi agak sempit. Agak sempit. Ketika sujud silau telo ke bawah, baju kaos telo ke atas. Antu tersingkok dan tak boleh tersingkok. Kan ya? Aduh. Dan itu wasurin. Comel dan mufarokoh lah. Tentu mufarokohnya. Ia biar bisa dari imam. Kalau imam tak sah salat lah. Dia terbuka auratnya. Cuman tadilah untung dia nak terbuka dah. Contoh-contoh melili tabiang je bu. Melili tabiang. Alun sampai terbuka dah. Tapi sudah salat memang dan sabun kayaknya. Ini tersinggung je orang kenek dia. Awak dah pakai kopi haji, dah pakai baju jubah, dah alu sampai alu nak dong nak bersaji doh lah dah di situ solat sunat. Dah duha tadi solat lah situ sampai solat sunat zuhur. Tiba-tibanya masuk aja, tak pakai kopiah, pakai celana panjang, pakai baju kaos pendek, asal itu langsung jadi imam. Tak ada basa-basi kenek dah kan. Tapi lu mula bahasa ada sangkonya imam tetap. Kan? Saya aku imam tetap, yalah imam tetap tak apa jar kan, tak bisa dia diganggu kan. Kan tak boleh diganggu lah. Asal saja solat dia tak boleh opong. Tak. Asal itu dia tengok keadaan macam itu, tu dan tanya sudah salat. Pas dan salat sunat, nyolong salat si zikirnya. Nya zikir tak boleh mandang ke awak lah. Kalau apa aja orang lebih pengen seorang tinggal. Nya zikir tu jemaah. Tapi jemaah tak ada lah. Makanya memang kalau sunnah tu ditinggal tak beda orang kojong tu dah. Nya seharusnya selesai salam maduk ke makmum. Dia tentu nahu nak ngoleh. Dia kan tujuan kan untuk membiang jemaah. Jemaah tak nahu je, dia tidak tahuin je lah. Tapi tahu je kan. Tapi dia dan ada makasih dan nanti aja. Nah dan nanti. Tapi dia lama bono dan sampai solat sunat. Ada selesai solat sunat. Lepas le untung le solat sunat tempat lain je kan. Enggak, sedih dan nanti. Syekh Imam Tatap sih kah? Enggak ni. Dan dosen yalah. Kosan memang tamat pesantren juga. Tamat pesantren. Berarti kan tentu adanya. Tentu ndak uang pondok. Mosong kalau solat itu, kalau dahulu di pondok mesti bakin sawung. Tak kanangnya kan? Dia aja ndak lah. Kalau kami dulu kena laju kalau selalu panjang kami salat kena laju kan dia saya nak tamat dia. Harus bagian sawung salat. Yang kedua jangan cuba baju kaos lah. Walaupun banyak ustaz pakai yakinan dua ke salat di pola-pola je. Dimasuk kami dahulu dah. Nampak terbayang kan gini tu. Buya-buya yang berwirid gitu kan, tapi kalau salat tak asyik bersaji dah. Di pola-pola. Pakai handuk je solat kayaknya, tak pakai baju lah. Ini memang batas aurat adalah antara pusar dengan lutut. Tak lah dapat onegur lah. Kalau pada kena apa lo kena tampau lo kan. Wah, nama jojo daninya. Ya tiya antara pusar dengan lutut. Kosan tak sampai kayaknya hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani dah. Mosong Nabi melarang solat tanpa menutup pundak. Ikon tak pundak tak tutup pau dah. Tutup gitu. Allah musta'an. Anu terlalu motong kotor dah biru. Jadi Allah musta'an. Jadi masalah itu banyak yang aneh-aneh. Di satu sisi wak di pondok togang salat pakai selau. Tapi ustaz-ustaz banyak yang salat pakai andua. Nah, Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi bukan dia tak tahu. Tetapi abai. Maka perlu diingatkan. Tak mungkin tak tentu dia basang menutup aurat waktu salat
wajib sampai selesai salat. Sampai selesai salat. Dan nya ndak sadar ketikanya sujud, ya dek selau sampik atau tertarik ke bawah. Dek kaos sampik dan pendek tertarik ke atas. Socik ke atas, socik ke bawah atau you can see. Awak kalau lah you can see itu terbatas, dan kalau batas salat imam kan boleh meninggalkan nya. Kan ya? Batas salat imam jadi ikutnya lah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi perlu diingatkan. Jadi bila bertentangan riwayat rawi dengan amalannya, tetap yang diamalkan adalah riwayatnya, kecuali ada dalil lain yang mendukung amalnya tadi. Sebagian ulama enggak mengatakan kita amalkan yang diamalkan oleh perawi dengan alasan karena dia lebih paham dengan apa yang dia riwayatkan. Jadi tetapi al-jumhur mengatakan enggak. Al-amal bima rawa la bima ra'a. Amal kita adalah apa yang diriwayatkan, bukan apa yang dia ijtihadkan atau dia amalkan. Itu ya. Itu. Tetapi dalam hal ini masalahnya sederhana, artinya tidak sepanjang itu memang, tetapi tidak kurang dari kadar yang sah. Jelas? Memang tidak sepanjang itu, tetapi dari kadar yang tidak lepas dari kadar yang sah, maka dilakukan, tidak ada masalah. Wallahu taala alam. Nah, azan lo? Alun je deh. Lain lo semalam kau latah solo lambe. Nak latah so capek. Lain aura so boy gaji. Kan tak dah. Alhamdulillah. Enggak deden ni tuan-tuan lambe. Taib. Atau memang deden enggak ya? Taib, khair insyaallah. Tanda-tanda lah bang. Tanda-tanda ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la. Hayya 'alas salah. La haula wala Hayya 'alas salah. la haula. Hayya 'alal falah. La haula wala
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله الله. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله الصلاة. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muslim rahimahullah melanjutkan, hadatsana Muhammad Ibn al-Musanna, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Muhammad Ibn Musanna al-Basri, Abu Musa al-Mulaqab biz-Zamin, wa Ibn Bashar, dan Ibn Bashar yaitu Muhammad Ibn Bashar al-Basri dilaqab dengan al-Bundar. Qala, keduanya berkata, hadatsana Muhammad ibn Ja'far, telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Ja'far al-Basri yang dilaqab pula dengan Gundar. Qala hadatsana Syu'bah, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, Amirul Mukminin bil Hadis, anil Hakam, dari Hakam ibn Utaibah al-Kufi, anna Matar ibn Najiyah, bahwa Matar ibn Najiyah lamma zahara ala al-Kufah. Jadi yang tadi memberontak di Kufah itu namanya Matar ibn Najiyah. Di riwayat sebelumnya tidak disebutkan. Ini faedah meriwayatkan hadis dari beberapa jalurnya. Di jalur ini disebutkan Matar ibn Najiyah. Lamma zahara ala al-Kufah, ketika dia berkuasa di Kufah, amara Abu Ubaidah, memerintahkan Abu Ubaidah ayusalliya bin nas, memerintahkan Abu Ubaidah untuk salat mengimami kaum muslimin. Nah, dan menyebutkan hadis seperti yang disebutkan dalam sanad sebelumnya. Jadi faedah sanad yang dibawa ini adalah menyebutkan nama orang yang tadi memberontak di Kufah. Qala hadatsana Khalab ibn Hisham, telah menceritakan kami Khalab ibn Hisham. Qala hadatsana Hammad ibn Zaid, telah menceritakan kepada kami hadis ini Hammad ibn Zaid ibn Dirham al-Basri. An Thabit, dari Thabit, yaitu Thabit ibn Aslam al-Bunani al-Basri, min athbatin nasi fi Anas, yang paling Thabit riwayatnya dari Anas ibn Malik. An Anas, dari Anas ibn Malik ibn Nadar al-Ansari al-Khazraji, sahabat Nabi sekaligus pembantunya selama 10 tahun sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai Nabi kembali dipanggil oleh Allah ke hadiratnya, radhiyallahu anhu. Qala inni la alu an usalliya bikum kama ra'aitu Rasulullah SAW yusalli bina. Saya tidak akan segan-segan untuk salat bersama kalian, kama ra'aitu Rasulullah SAW yusalli bina, seperti saya melihat Rasulullah salat mengimami kami. Qala, dia berkata, fakana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Lalu saya melihat, kata Thabit bin Aslam al-Bunani, melihat Anas melakukan sesuatu yang tak saya lihat kalian melakukannya. Jadi beda yang dilakukan Anas dengan apa yang kalian lakukan. Apa itu? Kana iza rafa'a ra'sahu minar ruku', dia apabila mengangkat kepalanya dari ruku', yakni i'tidal, intasaba qa'iman, dia berdiri lurus, hatta yaqul al-qa'il qad nasi, saking lamanya dia berdiri i'tidal sampai-sampai ada yang mengira dia lupa
apakah sudah sujud atau rukuk. Sudah rukuk atau belum. Ini ada hikmah nanti. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, apabila dia selesai dari rukuk, dia sujud, maka hatta yaqula al-qailu qad nasi. Ya, saking lamanya duduk antara dua sujud sampai-sampai ada yang menyangka dia lupa. Sampai-sampai ada yang menyangka dia lupa. Subhanallah. Ini sama dengan hadis. Siapa tadi yang pertama? Hadis Al-Bara' bin Azib yang mengamati salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa antara semua Bara' bin Azib, antara berdirinya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk antara sujudnya dan sujud setelahnya, kemudian duduk tahiyatnya, hampir sama lamanya. Dan ini yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Berbeda yang dilakukan oleh kebanyakan, seperti Abdurrahman bin Abi Layla tadi. Dia meriwayatkan lain, yang dilakukannya lain. Sehingga perawi ini Thabit, yang juga merupakan ahli ibadah, dia mengatakan, kalian kok beda sih solatnya dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala. Naam, dan Anas menyebut itulah solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi Al-Bara' bin Azib menyebutkan itu juga solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak tergesa-gesa. Kemudian dari hadis ini pula lah para ulama Hanabilah dan sebagian ahli hadis menguatkan posisi tangan ketika i'tidal adalah bersedekap. Ya, tapi tidak pula harus wajib bersedekap, tidak. Ya, ada yang mewajibkan, bukan. Dalam mazhab Hanabilah, Ambali, Imam Ahmad dan banyak ulama yang sepaham dengan beliau bahwa sedekap bahwa di waktu i'tikaf, astagfirullah, di waktu i'tidal ayalah lain saudaiku. Tuh banti boleh, sebentar boleh. Nah. Di waktu i'tidal posisi tangan adalah bersedekap. Dari sikap Anas tadi, saking lamanya sehingga dikira lupa. Kalau berbeda posisi berdiri sebelum ruku dengan posisi berdiri setelah ruku, tidak mungkin lupa. Paham tidak? Tidak mungkin lupa. Ini salah satu hadis yang menguatkan pendapat yang mengatakan setelah i'tidal maka tetap bersedekap. Nah, tetapi jumhur mengatakan itu kan tafsiran kita. Itu tafsiran kita. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, menurut penafsiran umumnya ahli hadis, para fuqaha dan ahli lughah, hatta tarji'a kullu udwin ila mawdi'ih, yaitu kembali semua anggota atau semua ruas tulang kita pada posisi asli. Nah, apakah posisi asli tulang kita? Dilepaskan tangan ke bawah atau bersedekap? Dilepas kan? Nah, semasa nampak. Ada ulama ahli hadis, ada ulama Hanabilah. Tetapi di sana ada pula Abu Hanifah imam, ada Ahmad bin, ada Asy-Syafi'i, ada Imam Malik, ada orang sekelas Abdullah bin Mubarak, bukan main-main pula. Habis kau kalau dibuat salah sama mau jagoan, kau batumpuk lo jadi nah. Jadi enggak. Jadi kalau antum menafsirkan berdasarkan pemahaman dari hadis Anas tadi, enggak apa, teruskan. Tapi jumhur sebagian besar ulama menafsirkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sampai seluruh anggota tubuh pada posisi normal. Posisi normal, dan posisi normal tubuh kita bukan seperti ini tapi adalah seperti ini. Wallahu taala a'lam. Nah, masih banyak dalil lain, bukan sekarang masa untuk membahasnya. Nah, qala rahimahullahu taala wa haddatsana Yahya ibn Yahya. Nah,
telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya, sudah ulang selalu Yahya ibn Yahya An-Nisaburi, karena Yahya ibn Yahya Al-Laitsi tidak Imam Muslim tidak meriwayatkan daripadanya. Wa Yahya ibn Ayyub, dan Yahya ibn Ayyub Al-Misri. Wa Qutaibah ibn Sa'id, dan Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadatsani. Abu Raja Al-Baghlani. Wa Ali ibn Hujur ibn Iyas. Nah, Masya Allah, ini gurunya empat ni dari negeri yang berbeda. Qala Yahya ibn Yahya, berkata Yahya bin Yahya, akhbarana, pakai sigat akhbarana. Wa qala al-akharun, yang lain mengatakan haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail, yaitu Ya'nuna ibn Ja'far, Ismail ibn Ja'far al-Ahmasi al-Kufi, an Syarik ibn Abdullah ibn Abi Namir, dari Syarik bin Abdullah ibn Abi Namir, karena disebutkan ibn Abi Namir karena ada Syarik bin Abdullah al-Qadhi. Nah, an Anas, dari Anas ibn Malik ibn Nadar al-Ansari al-Khazraji, seperti disebutkan dalam sanad sebelumnya, annahu qala, dia berkata, ma sallaitu wara'a imamin qat akhaffa salatan wa la atamma salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak pernah solat di belakang imam yang lebih ringan solatnya dan lebih sempurna solatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringan tapi sempurna. Jadi oleh sebab itu, meringankan solat bukan berarti harus cepat-cepat, tetapi meringankan solat artinya harus sempurna tapi sederhana. Tidak panjang yang membosankan dan tidak pula pendek yang menggelisahkan. Ya, terlalu pendek pula tidak kenyang pula kita. Terlalu banyak muntah pula kita. Jadi yang sederhana saja. Nah, baik. Wa haddatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan pada kami Yahya bin Yahya, qala akhbarana Ja'far bin Sulaiman, telah menceritakan pada kami Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai al-Basri, an Thabit al-Bunani, dari Thabit ibn Aslam al-Bunani, disebut dalam sanad sebelumnya, an Anas, dari Anas ibn Malik, qala Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u buka as-sabi ma'a ummihi wa huwa fi sholati fa yaqra'u bis suratil khafifah atau bis suratil qasirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat mendengar ada tangisan. Nih, balik ke hadis yang sebelumnya nih. Memang ada masalah lagi nih. Balik ke belakang. Antum kenapa diam aja? Bilang subhanallah. Iya, bilang subhanallah. Kenapa antum biarkan balik? Astagfirullahaladzim. Hah? Ya Syekh? Taib. Astagfirullahaladzim. Kenapa antum biarkan Syekh? Taib. Wa haddatsani Abu Bakar ibn Nafi' al-Abdi, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Nafi' al-Abdi, qala hadatsana Bahz, telah menceritakan mengenai Bahz, itu Bahz ibn Asad, Bahz ibn Asad al-Basri. Qala hadatsana Hammad, telah menceritakan kepada kami Hammad, yaitu Hammad ibn Zaid ibn Dirham al-Basri. Qala akhbarana Thabit, telah menceritakan kepada kami Thabit, itu Thabit ibn Aslam al-Bunani, an Anas, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala ma sallaitu khalfa ahadin, saya tak pernah salat di belakang seorang pun, aujaza salatin, sama juga dengan hadis tadi maknanya, yang lebih singkat salatnya, wa au min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi tamam, tapi tetap sempurna. Kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutaqaribatan, salat Rasulullah itu saling berdekatan atau hampir-hampir sama tempo dan lamanya, seperti yang ditafsirkan dalam hadis sebelumnya. Mutaqaribatan, hampir-hampir sama lama sujudnya, lama di berdirinya, lama itu dan sebagainya. Tu cubong lama sujud sama aja toga. Kalau mencik mata
Sebenarnya karena belum terbiasa. Nah, Allah musta'an. Wa kanat salatu, yang kedua kadang-kadang itu apa namanya, sosok dia ya. Allah musta'an. Wa kanat salatu Abi Bakr mutaqaribatan. Salat Abu Bakar pun juga seperti itu. Salat sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana Umar bin Khattab madda fi salatil fajr. Di masa Umar Ibn Khattab, beliau memanjangkan salat subuh. Memanjangkan salat subuh. Wallahu a'lam, mungkin ada hikmah yang dilihat oleh Umar, wallahu ta'ala alam, karena manusia sudah banyak. Bukan lagi kalangan sahabat. Di masa Abu Bakar makmumnya para sahabat. Jadi ketika orang sudah banyak, mungkin ada yang terlambat. Jadi sambil menunggu yang terlambat itu, maka dipanjangkannya salat subuh di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua untuk menunggu yang terlambat. Ya, itu diantara hikmahnya kenapa di masa Umar radhiyallahu taala anhu dipanjangkannya salat subuh. Yang kedua nak jen tak lolok sebuah jen tak lolok sebuah rumah. Nya kalau capek no salat dia, aduh siso-siso ngantuk tadi sampai rumah ancak nampak bang. Nanti tengok mak, dia tengah 2 jam nyolong pergi kuliah lainnya je kan. Kan iya, akhirnya lupa masang alarm, dah setengah 2 jam lolok, 3 jam setengah lolok. Apa ndak ada orang potong talolok ustaz ni. Talolok, kalau talolok karena sabit seminit sebelum dan qalu masih datang hadir. Ndak ustaz lah masuk jam kedua, habisnya kedua pun jagonya. Ndak pejak ni. Kalau talolok tengah 2 jam, bisanya masuk jam 7.30, jam berapa nomornya, jam 7.30 atau jam 8, masih ada lah, 8.40 pun selesai. Tapi kalau nyata lolok 2 jam setengah, selelok je. Awak lah, habis jam kuliahnya lah, abang jago. Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu, supaya kalau terlalu cepat selesai solatnya, maka terlalu cepat pula ngantuk itu kembali. Oleh sebab itu, kalau untuk ngantuk, jangan bawa pulang. Ya, caklah di masjid je sambil menyandung. Nah, tapi kalau lepeh bekerja tak akan ngantuk. Tapi kalau motong tak akan bisa ngantuk dulu. Kan ya? Ada ngantuk pe motong? Nyobek kantuk dulu nak awus ikut. Maunya situ mana lah kan ngantuk. Kan ada kisah nya. Colok jak subuh dulu ya. Kan bangkit nyolang pulang ndak ada apa pakai colok dulu. Tentunya putih boleh ndak pakai api-api je lah, ndak pakai korek api ni. Jadi masang api tu bekas bangkit cik, tu baik kau pas selesai mandi. Ada lagi sambil mandi tu. Pada aku nak boleh padam nyalam sekali, solat sekali. Pada nak kau kisahnya kalau cuba ambil. Jadi sakit tak bisa, mau lah tak biasa baby tu. Tu kalau macam itu mau lolok dah. InsyaAllah. Jadi ada je elok sini. Akan ada je manfaat dah. Nah, Allah musta'an, palu apa? Palu kantuk je, palu nyamuk. Nah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qama hatta naqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau berdiri hatta naqul, sampai kami katakan qad auham. Beliau sudah lupa. Sudah lupa, ini juga menjadi penguat tadi yang dikatakan. Thumma yasjud, kemudian sujud, wa yaq'udu baina sajdataini hatta naqul qad auham. Tadi Anas kan sekarang adalah menceritakan tentang salat Nabi. Sekarang juga Anas menyebutkan bahwa mereka kalau dilaksanakan seperti yang Nabi laksanakan akan indah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan demikian kita selesai di hadis bab ini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan dengan pelajaran selanjutnya, bab pekan depan ya, 2 pekan ke depan atau tahun depan insyaallah, setahun ya. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apabila seorang imam telah ruku dan datang seorang makmum ketika dia ingin ruku, imam telah bangkit dari rukunya dan dia melanjutkan rukunya, sedangkan imam telah tidak. Apakah imam tersebut telah masuk hitung rakaat atau belum? Enggak, belum. Jadi pertanyaannya, ketika dia masuk masjid, imam sedang ruku, tapi pas dia ruku imam sudah i'tidal, maka tidak terhitung satu rakaat. Tidak terhitung satu rakaat. Apa sebab? Sebab Nabi mengatakan, man adrakal imama raki'an, siapa yang bisa ruku bersama imam. Itu makna adraka itu. Artinya dia temukan imam ruku dan dia ruku bersama imam, sekalipun sebentar. Sekalipun sebentar, misalnya asal sempurna ruku, lalu imam sami Allahu liman hamidah, dah cukup. Tapi kalau seandainya bahasa lisionya je imam dok katanya dok turun, itu jangan tersinggung lah. Atau geser dok naik tersinggung dok turun. Kalau sudah seperti itu, maka tidak dihitung dapat rakaat. Itulah makanya imam, kalau Nabi SAW mendengar suara sendal di luar masjid, beliau sedang ruku, dia tahan dulu. Dia tahan dulu. Kira-kira dia sudah dapat ruku, Nabi baru i'tidal. Imam bawa sebaliknya, lah batuk-batuk lagi lah, kan? Ayat ya, tambah dibangkit capek nak lele lah mus kena. Itulah nan cuba juru. Tapi aso tak sikor. Hanya sikor nanti dia kan. Alhamdulillah. Awak lah batuk. Ya lah kau dok salat situ je kan. Nya ndak lah dek terlambat batabang dah sih. Awak bawa kalau kuliah pas azan zuhur kan. Pada lagi zuhur jam 2 lewat 5 kalau lewat 6 kan. Awak kalau jam 2 lewat 10 lah potong waktu kuliah sanonya. Atau tiap pas masuk antu dek tadi pagi mulai jam 7 kuliah lah sampai jam 2 lewat antu lah nak ke WC lah apa itu. Kan iya? Antu agak terlambat kan. Atau tiap potong nya. Rakaat pertama kan. Ya kan? Kadang babu bunyi lah pintu dulu nak lihat apa nak dengar kan. Ayatnya ngawan pintunya sami Allahu liman. Memang tak ndak joleh ni. Ndak lah. Jadi makanya sebelum jadi imam tu mesti belajar sebenarnya kaum muslimin muslimat di rumah. Sebelum jadi imam belajar. Nabi SAW kalau donggo uang di luar masjid, tapi ya jangan sekadang istiqlal lo masjid tak bisa hari atau sedang masjid Nabi kan sekeneknya, iya kan? Dan iya macam masjid raya kau kan tak termasuk kadang dah, ngan uang buka pintu tu, di lombong sekenek. Tapi tuan-tuan yang jadi makmum yang tak terlambat, jangan batuk-batuk lah nyuruh. Ni kalau salah perang batuk lagi, nak bapa dia lah imam. Ingat sama makanya kalau dia ngaji pasti faham. Kalau tak ngaji tu batuk. Nah, apalah mun imam punya kan? Kalau berarti imam sedang menunggu saudara kita. Karena harga satu rakaat tu berharga. Dan ingat harga itu bukan untuk dia sendiri, termasuk untuk kita. Jadi masjid atau solat yang jemaahnya tak ada yang terlambat lebih besar pahalanya dari jemaah yang ada yang terlambat. Jadi maslahat itu bukan untuk dia yang terlambat aja, untuk kita semua. Makanya dipanjangkan rakaat pertama tadi. Kan Nabi begitu, dipanjangkan rakaat pertama dari rakaat kedua. Kan sudah kita bahas hadisnya. Tujuannya apa? Supaya yang tadi terlambat bisa bergabung dengan cepat. Tapi kadang tidak loleh. Panjang lagi rakaat kampek pada rakaat pertama gitu. Entah contoh-contoh batampang asyik kalau apa ambil je gitu. Kalau imam pandang tak elok doang. Kalau pemimpin pandang tak boleh nak. Pemimpin tu harus lapang, harus siap dengan segala tuntutan jamaah dan masyarakat, tapi tuntutan yang syar'i. Jelas ya? Jadi tidak termasuk dosa. Nah, jadi kalau nanti kalau sudah pastikan betul
imamnya belum bangkit dari ruku. Nah, bagaimana kalau saya ragu, Ustaz? Kalau ragu, pindah ke yang yakin. Ya, yakinnya antum tidak dapat. Nyeluk-guluk tadi. Dan perlu diingatkan lagi, tidak sedikit dari jemaah dia tidak takbiratul ihram. Langsung takbir, langsung ruku. Itu membuat salatnya batal. Ajalan nak dapat serakaat pada salat batal sodok. Jangan lupa takbiratul ihram rukun. Takbiratus sujud ruku wajib. Kan tidak sedikit saya lihat orang-orang ngaji pun gitu. Jadi takbir langsung ruku. Itu takbir intiqal. Membuat salatnya batal. Jadi antum takbiratul ihram dulu, habis itu baru takbir kedua untuk ruku. Nah, maka sekali lagi permintaan kita kepada siapapun yang pernah jadi imam, baik imam asli maupun imam terlambat. Baik imam asli maupun imam terlambat. Kalau dengar jemaah yang nak bergabung, abailah sekene waktu sekitar setengah minit jadilah. Kan tak lama setengah minit itu, tapi sangat berarti. Sangat berarti. Aku hendak tertiangkan pintu terbuka dia berdoa kan langsung Allahu Akbarnya. Tu apa tak pejak ni? Sami Allahu liman hamidah. Allahu liman hamidah. Jadi dan sebaliknya. Sebaliknya tadi, kalau didengar ada sesuatu yang membuat harus disegerakan salat, jadi panjangkan. Misal tadi kan Nabi di hadis mencontohkan Nabi mendengar anak bayi menangis. Tentu terpikir oleh Nabi bagaimana perasaan ibunya. Ya kalau nan paling kodok kena sorot sudah itu kan lama kan tutionya. Jadi bojo anak mu sajirunya. Abi mandang wong dan cakonya nya. Nya seni balakang dak cik mandang lah tong aton belakang kayaknya. Suami bau cik mandang lah wangi lah ke bini. Jadi dipertimbangkan itu. Jadi ya di sahabat tentu tidak terjadi itu lah. Di kita kadang-kadang terjadi. Dipertimbangkan kalau memang ada hal yang mustahab, cepatkan salatnya. Ini dulu kejadian tapi mungkin tidak sengaja. Laba sabuin dek panitianya awak tadi puasanya kan alun makan lainnya. Alamak lah dek kawan baca 2 lembar sarakaan. Tanda ngoren tapo dah habis. Jadi kadang-kadang terpaksa dan kalau dan di lapan mesti dan ingin tahu imam tu. Kuenya dan ceramah panjang cakonya kan. Ya jam 9 walau makan lah. Kini 8 butuh jenis tu. Masih 8 mau kalau jam 9 pendek mo ya dan pendeknya. Kan dia lah, kan tak sadar lah. Tu kini pendek atau panjang? Alunya 9 lah. Nah, jadi kaum muslimin. Jadi fleksibel, itulah salat itu. Jadi menyenangkan, ringan tetapi sempurna. Wallahu taala alam. Wassallallahu. Dah terjawab saya. Jadi jangan lupa takbiratul ihram dan kalau tidak ketemu bersama imam rukuknya, ya arti imam sudah bangkit berarti antum tak dapat. Berarti jangan hitung itu 1 rakaat walaupun sudah terlanjur rukuk. Ini karena langsung payalan tak kan mungkin misalnya pas dulu rukuk tahu ngajalan langsung aja enggak mungkin dah. Lopennya lah dulu. Sudah itu mau naik tapi tidak terhitung 1 rakaat. Wallahu taala alam. Sama aja tadinya sudah itu kan sujud waduh. Kali lu sujud. Kali sujud. 2 kali. Duduk antara sujud tetong tak? Kan tak tetong serakaat dulu. Tak payah jauh lagi apa dak lambeknya. Ni imam pas itunya kau apa lambeknya. Apa lambek. Kan ya? Ya ti awak salah apa dak lambek. Nah. Allah musta'an. Ya saya. Terima kasih dan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat?
Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.